Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimayuni dari Prodi Akuntan Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware dan software. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hardware dan software. Nah, untuk mengenai hardware itu sendiri adalah sebuah komponen komputer yang berfungsi untuk mengelola data pada proses komputerisasi sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan, sehingga output dari setiap proses komputerisasi mampu terwujud, atau secara singkatnya gitu. Jadi si hardware ini adalah kumpulan komponen elektronik yang saling terhubung satu sama lain dengan tujuan tertentu. Ini mungkin lebih bisa pahami ya. Jadi hardware itu kumpulan komponen elektronik yang saling terhubung. Oke, kita next teman-teman. Selanjutnya input atau hardware input merupakan segala sesuatu berupa perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer yang untuk tahap selanjutnya akan diolah ke tahap proses. Jadi atau secara singkatnya gini teman-teman, si hardware input ini salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan lainnya ke dalam sebuah komputer. Nah, contoh dari hardware input itu sendiri adalah keyboard, di mana keyboard ini berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, huruf-huruf ke dalam komputer. Selanjutnya si mouse, di mana mouse ini berfungsi untuk menggerakkan kursor untuk mempermudah user dalam memilih menu yang ada di komputer. Dan banyak sesungguhnya contohnya ada si scanner dan sebagainya. Ini si proses atau hardware proses. Nah, proses ini merupakan di mana komponen-komponen yang sangat berpengaruh dan kinerja komputer ada dalam kelompok hardware proses atau si CPU. Nah, pada bagian ini dilakukan semua koordinasi pengaturan baik input maupun output sehingga terbentuklah sebuah sistem komputer yang baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi si perangkat proses ini atau hardware proses jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada si sistem komputer. Nah, proses device ini tersebut seperti CPU, RAM, VGA, dan masih banyak lagi. Di sini contohnya teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi kan ada RAM, ada si CPU, dan ada si VGA. Di mana si RAM ini merupakan jenis perangkat keras yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Nah, si CPU ini merupakan perangkat yang berguna dalam mengontrol seluruh proses kerja yang ada pada komputer, baik itu dari instruksi, pengolahan, sampai menghasilkan output yang diinginkan. Selanjutnya adalah output. Hardware output atau disebut dengan output device. Nah, hardware output merupakan semua perangkat komputer yang hasilnya dapat dilihat oleh indera penglihatan, monitor dan printer, dan indera pendengaran atau si speaker. Nah, hasil dari hardware output merupakan hasil dari tahapan prosesing oleh CPU atau hasil input yang didukung oleh software yang digunakan. Jadi, perangkat output merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses. Misalnya seperti contohnya di sini ada speaker, ada printer, dan si monitor. Sebenarnya masih banyak sih teman-teman, ada proyektor juga. Nah, mungkin juga teman-teman fungsinya juga udah tahu buat apa sih monitor dan printer dan seperti itu fungsinya, karena udah umum ya teman-teman.
pun nggak perlu saya jelaskan. Nah, selanjutnya stronger atau penyimpanan. Jadi adalah sebuah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang dapat disimpan dalam kurun waktu yang tidak menentu, tergantung usia dan perawatan dari perangkat itu sendiri. Nah, selain itu, perangkat stronger terus dilakukan pengembangan baik secara jenis perangkatnya maupun inovasi dan ukurannya, teman-teman. Nah, di sini penyimpanan digital itu sendiri terbagi menjadi dua, ada primer. Nah, pertama ini primer, teman-teman. Nah, apa sih ini maksud dengan si primer? Biasanya primer ini bisa juga disebut dengan primary storage. Itulah belibet bahasa. Adalah sebuah media penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan data. Nah, si primer ini juga disebut dengan memori internal. Biasanya memiliki kecepatan akses yang lebih cepat daripada si sekunder. Dan si primer ini juga memiliki kapasitas yang terbatas dan cenderung lebih kecil daripada si sekunder, teman-teman. Jadi kalau diibaratkan nih ya, kalau di HP itu tuh penyimpanan internal gitu, teman-teman. Nah, contoh dari si primer ini, penyimpanan primer adalah ada ROM dan si RAM. Nah, si ROM ini adalah sebuah memori penyimpanan data yang hanya dapat dibaca oleh pengisi ROM itu sendiri. Biasanya ROM ini secara khusus dipasang oleh pabrik. Sehingga memori RAM biasanya tidak boleh untuk dilakukan memanipulasi ulang karena bisa merusak perangkat secara keseluruhan. Nah, itu untuk RAM sendiri adalah sebuah perangkat penyimpanan sementara yang bertugas untuk melayani prosesor. Dalam mengelola data, fungsi dari RAM ini sangat penting karena hard disk biasanya tidak melayani secara langsung dalam pengelolaan data di prosesor. Selanjutnya sih sekunder, teman-teman, atau biasa disebut dengan secondary. Nah, si sekunder ini kebalikan dari si primer. Jadi karena dia penyimpanan sementara, jadi si sekunder adalah sebuah media penyimpanan data secara permanen yang disimpan untuk melayani pemrosesan data yang dilakukan oleh si sekunder. Kenapa disebut permanen? Karena si sekunder ini sama sekali tidak tergantung pada listrik seperti si primer. Karena listrik padam, maka data yang tersimpan dalam sekunder akan tetap dan dapat diakses ketika listrik menyala. Namun berbeda dengan si primer. Dan kalau si primer ini jika listriknya mati, maka data yang tersimpan mungkin kebanyakan banyak yang terhapus. Nah, contoh di sekunder itu sendiri ada hard disk. Nah, hard disk ini adalah perangkat penyimpanan secara khusus biasanya digunakan dalam perangkat komputer untuk menyimpan data. Ada disket, ada flash disk. Fungsinya sama, yaitu untuk penyimpanan. Software atau perangkat lunak. Nah, software ini kumpulan perintah-perintah bahasa pemrograman yang bertujuan untuk memfungsikan hardware sebagaimana mestinya. Selanjutnya, fungsi software. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Mengatur berbagai hardware yang dapat bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware, sebagai penerjemah software lain dalam interupsi ke dalam mesin sehingga dapat diterima oleh si hardware, sebagai pengidentifikasi program suatu komputer. Mungkin itu fungsi si software yang teman-teman. Selanjutnya, jenis-jenis software.
software system operation atau operating system. Jadi di sini software system operation merupakan sebuah jenis perangkat lunak yang berguna untuk mengontrol fungsi dari komponen komputer seperti prosesor, VGA, RAM, dan komputer lainnya agar dapat saling terhubung dengan perangkat keras. Nah, di sini contohnya dari software sistem operasi ada Unix, Linux, Windows, dan masih banyak lagi teman-teman. Untuk selanjutnya adalah software bahasa pemrograman atau programming language. Nah, software bahasa pemrograman yaitu sebuah bahasa komputer yang berfungsi untuk memberikan instruksi standar guna memberikan perintah pada komputer. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa pemrograman? Jadi bahasa pemrograman terdiri dari suatu aturan sintaks dan sistematik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah program komputer. Nah, contohnya di sini ada banyak, ada HTML, ada Java, ada PHP, ada Control, C++, jadi masih banyak lagi yang ada di gambar ini. Selanjutnya adalah si software program atau application program. Nah, itu pengertiannya. Program aplikasi adalah sebuah jenis perangkat lunak yang dibuat dengan fungsi khusus untuk melakukan pekerjaan tertentu, misalnya yaitu berupa software untuk mengolah dokumen, biasanya ini Word, menganalisis data itu juga bisa pakai Word, bisa pakai Excel, dan mengedit foto dan fungsi lainnya. Nah, contohnya adalah untuk kalau di akuntansi itu sendiri ada Mayap teman-teman, dan ada Acrobat, itu biasanya aplikasi atau software akuntansi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari dari hardware dan software pemaparan dari saya teman-teman. Mungkin cukup dari situ. Terima kasih.